Cek ombak. Mana fakultas FTS? FTS mana FTS? Fakultas Teknologi dan Sains. Mana? Fakultas Teknologi dan Sains, mana suaranya? Oh, sebelah sini Fakultas Teknologi dan Sains, Kak. Kalau sebelah sini ada FPP sama FEB. Iya kan? Iya. Kok nggak tahu fakultasnya sendiri? Kok ragu-ragu? Iya, kayak gitu. Wah, perlu dikencengin fakultasnya ya, Kak. Kita cek ombak lagi. Fakultas Agama Islam, mana suaranya? Sepi. Nggak semangat. Bentar ya, kita cek yang paling banyak kayaknya di Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Fakultas Pedagogi dan Psikologi di sebelah mana? Di sebelah sini ya. Harus lebih semangat ya teman-teman, harus jis semangatnya. Oke, untuk Fakultas Pedagogi dan Psikologi, tunjukkan semangatnya. Nah gini mantep. Masa FI tadi? Kayak gitu, kurang semangat. Jangan ragu karena kalian sedikit. Malah yang sedikit harus lebih keras. Kita ulang ya Kak? Nggak boleh, apa ya? Lempeng, betul nggak Kak? Fakultas Agama Islam, mana suaranya? Nah gitu dong, asik. Fakultas Teknologi dan Sains, mana suaranya? Mantap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mana suaranya? Waduh, mantap. Asik. Kita kasih yel-yel ya Kak? Benar sekali. Bagaimana kalau jalannya bisa dibantu dengan teman-teman? Dua ya Kak? Ya, dua boleh. Cewek cowok. Dan cowok. Ini kan tadi udah materi leadership ya. Berarti kan jiwa-jiwa kepemimpinannya harus ada dong, sudah mulai tumbuh. Siapa nih yang mau mimpin? Gak usah ditunjuk deh. Siapa yang mau mimpin biar temennya lebih semangat? Ya, siapa yang berani ke depan untuk memimpin Jargon Uniwara? Betul. Ayo, kalau enggak kita yang nunjuk ya. Mungkin dari tadi ada yang juara Danton ya tadi. Iya, juara Danton. Siapa? FEB. Maju ke depan. Juara Danton tadi sebelah sana kayaknya Kak. Juara Danton. Waduh, tiba-tiba pesimis. Ayo Kak, maju Kak. Maju Kak. Biar suaranya menggelegar. Nah, suaranya kan menggelegar ya Danton itu ya. Boleh maju Kak, mimpin yel-yel Kak. Asik. Beri tepuk tangan yang meriah buat temennya dong. Selanjutnya dari laki-laki siapa yang berani maju? Masa cowok harus ditunjuk? Betul, harusnya nggak mau kalah ya sama Iya yang cewek. betul. Kak, sini Kak. Nah. Siapa yang berani maju? Siapa yang berani maju? Waduh, ini sepertinya dalam hatinya jangan saya seperti itu ya. Mending langsung ditunjuk aja deh Kak. Sebelah sana Kak, belakang Kak cowok. Dari belakang ya. Iya. Kakaknya boleh maju. Jargon, silakan. Mimpin jargon. Hafalkan ya Mbak ya? Boleh beri tepuk tangan. Belum, untuk belum. kakaknya dulu. Beri tepuk tangan yang beri buat temennya dong. Waduh, nah ini mantap ini calon pemimpin. Nah, sip, maju Kak ya. Hafal yel-yelnya Uniwara? Belum, oke kita bareng-bareng dulu ya. Sini Kak. Nah kakak sebelah sana. Nah. Ya, Kita seperti tadi kalau kami bilang, salam patriot. Gagah berani tangguh. Uniwara jaya terkemuka. Uniwara, apa tekad kita? Terdepan dalam prestasi. Baru tepuk tangan ya. Hafal? Hafal? Ya, udah hafal? Perkenalkan, saya bisa deklarasi dari ilmu komputer. Perkenalkan, saya Rahma Firdaus dari Ekonomi Syariah. Jauh dulu. Oh, bareng. Salam patriot. Lempeng kan ya, cowok kok lempeng ya? Yang semangat, salam patriot gitu loh. Udah siap, udah ready? Udah, oke, 1,
Salam patriot. Uniwara. Apa tekad kita? Beri tepuk tangan yang meriah. Belum hafal ya? Kita cek ini ceweknya ya. Mimpi dari cewek. Salam patriot. Uniwara. Apa tekad kita? Oke, semangat banget kakaknya ya. Tangan untuk kedua kakak yang di depan ini. Semangat banget kakak. Oke, udah lebih fresh ya, karena udah dipimpin dengan teman-temannya. Mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya aja ya kak. Sekali. Materi selanjutnya mengenai pengembangan karakter mahasiswa yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik MPD. Dengan semangat kepada beliau kami persilakan. Teman-teman, HP-nya diletakkan semua. Sekarang dengarkan saya. Orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang generasi emas di Uniwara Kampus Berdampak. Ini adalah generasi 2045 yang akan menjadi leader, menjadi pemimpin bangsa. Teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya adalah Taufik. Ada yang sudah kenal? Ya, orang tahu buku bukan? Saya asli Karanganyar. Tahu Karanganyar? Sebelah mana? Karanganyar Keraton. Sebelah Sidogdi. Teman-teman, saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Jadi sebelah saya itu pondok, depannya pondok, samping pondok. Kemudian saya kuliah di sini. S1 2004. Sudah lahir? Jadi leader itu perlu jam terbang tadi itu. Saya tahun 2000 itu sudah dulu PKM 1 tahun mimpin masyarakat. Jadi tahun 2000 apa turun ono aku jadi pemimpin di sini. Kemudian 2004 saya kuliah di sini. 2004 2005 saya menjadi peserta, menjadi panitia PKKMB, dan saya dapat istri itu karena menjadi panitia PMB. Betul. Jadi dulu kan ada kakak favorit, kan kalau sekarang ya ada kakak favorit, ada kakak terbaik, ya, ada kakak tersenyum. Senyum terus soalnya. Saya dapat surat dari si dia. Saya baca ternyata ngefan. Tahunya sudah jadi istri. Takon apa sampai kok senang aku. Jadi PKKMB itu sudah ngefan gitu. Kemudian 2006 saya jadi ketua PKKMB. 2007 saya sudah fokus untuk lulus, lagi ngurus organisasi kak, terus lulus karena kita itu ada butuh SIM itu adalah ijazah. Karena kalau tidak lulus 2008 saya nggak akan berdiri di sini. Kemudian saya lanjut saya selesai 2008 di sini teman-teman. Jangan tanya organisasi apa yang saya ikuti di sini. Hampir semua saya ikuti semua, kecuali tari. Gak pantas aku nari. Ya semuanya soft voice. Kemudian UKM, olahraga,
LRM, lembaga riset mahasiswa, kemudian apa lagi segini nih? Mapala Durungono. Teater cuman ngangkut-ngangkut biasanya di sini acaranya. Kemudian UKM olahraga saya jadi manajer. Kopma saya jadi manajer, di UKM Solvice saya jadi manajer. Jadi 2004, 2005, 2006, 2007 semester 6 itu sudah saya melepaskan diri dari organisasi. Agak saya kurangi karena harus fokus ke penyelesaian skripsi. 2008 selesai, 2009 saya lanjut S2 di Malang. 2011 saya selesai, kemudian 2014 saya berangkat lagi. 2010 S1 pada waktu itu saya sudah asisten dosen di sini. Jadi saya sebelum S2 itu jadi asisten dosen di sini. Asisten dosennya rektor pada waktu itu. Karena sering ikut rektor yang lama, 2010 saya kemana-mana ikut, jadi saya belajar. Ya pasti cari titik rektor. Oh tiba ini, nah sekarang ini 2014 saya lanjut teman-teman S3. 2019 saya selesai. 2019 saya jadi kaprodi S2 Magister. 2024 saya diangkat jadi dekan FEB Fakultas Ekonomi Bisnis. 2025 kemarin saya diangkat jadi rektor. Perjalanan ini adalah perjalanan proses, tidak instan. Makanya emangan mie instan itu ya produk bahaya ya. Karbitan kan bahaya. Dan saya adalah proses semuanya. Bagaimana saya belajar, bagaimana saya berorganisasi. Sehingga teman-teman, saya berharap leader, pemimpin itu harus berproses. Bawaan lahir orang itu jarang, yang banyak adalah berproses, semua berproses. Sehingga teman-teman semua, saya berharap teman-teman, apa yang saya lakukan bukan pernah ya. Jadi hari-hari saya di kampus ini selalu di perpus, pinjam bukunya pun. Hampir semua di perpus itu sudah yang ekonomi tadi, sudah saya baca. Selalu diskusi kajian, nggak ada kata kabut ya, nggak ada kata kabut. Kalau sekarang kan kabut, ngopi terus kapan belajarnya? Sehingga teman-teman semua, kita maksimalkan karakter kita. Sehingga materi saya adalah karakter, mengembangkan karakter diri ini. Apa sih karakter yang harus kita kembangkan, teman-teman? Karakter yang harus kita kembangkan adalah karakter self-respect. Pendekatan terhadap penghargaan diri sendiri. Self-respect ini teman-teman perlu diingat, mulai sekarang teman-teman harus tahu apa yang bisa dijual dari diri ini. Contoh, wajah jelek tapi suara enak, berarti teman-teman suaramu itu yang bisa dihargai, self-respect-nya. Wajah ganteng tapi suara jelek, gak enak, berarti jadi konten kreator. Mulai sekarang sudah, saya ini potensinya apa? Sudah dipekani mulai sekarang. Ternyata
Public speaking saya bagus, berarti juallah public speaking. Saya kuat di leader, maka leader itu dijadikan jualan tadi. Menghargai diri. Jangan sampai aku juga punya kelebihan apa-apa, jangan benar. Jadi apa yang ada pada teman-teman itu harus diasah, dicari sekarang. Coba saya tanya satu. Atas nama siapa namanya? Alfi, program studi teknik pangan. Alfi, apa yang bisa kamu jual? Ojo terus buka oleh. Apa yang bisa kamu jual dari potensi? Kan nggak tahu kan? Yes, dipetani mulai sekarang. Siapa namanya? Alvan Mahmud. Apa teknik industri? Apa yang bisa kamu jual dari dirimu? Mungkin Ojo mungkin. Saya butuh kepastian. Cewek butuh kepastian biasanya. Ojo mungkin naik. Oh, betul. Yuk, lebih ke arah konten. ngonten. Pelaku apa konten kreator? Konten kreator. Konten kreator. Ya boleh sih. Saya sering nang salon. Ya, 1 bulan nang salon, 1 bulan nang salon. Loh kan begitu. Yes. Siapa namanya? Siti Maulidia. Kok tahu? Kenapa? Ilkom. Apa potensimu? Gak tahu. Oke, kita baca lagi. Hafidhur Rizki. Apa artinya Hafidhur Rizki? Buka rezekinya. Apa potensimu? Coba mungkin suara nyanyi bisa atau ngaji bisa ngaji tartil tagoni kau nyanyi sembarang betul ya dapat uang benar harus dapat uang. Oke. Mulai hari ini teman-teman silahkan potensi diri ini digali. Pinternya sama negosiator, jadilah negosiator yang ulung. Biasanya negosiator biasanya dilatih kono anu apa? Thailand latih. Pinter ngomong biasanya. Ya harus dimulai sekarang. Aku diopo potensi apa? Mulai sekarang. Berikutnya adalah responsibility, tanggung jawab. Selama jadi mahasiswa, silakan punya karakter tanggung jawab. Ada tugas dosen secepatnya diselesaikan. Jangan nunggu besok. Karena besok akan ditunggu tugas lagi. Besoknya akan numpuk tugas lagi. Besoknya akan tidak selesai tugasnya karena sudah numpuk. Cepat. Responsibility tanggung jawab itu setiap setelah Isya biasakan belajar. Tugas dosen selesaikan setelah Isya sampai jam 1 malam baru tidur. Harus begitu. Ojo delok status si koncone. Semono-mono tok, lek arasan-arasan ya semono iku gak manfaat gak faedah. Jadi komitmen pada diri setelah Isya saya harus buka laptop, saya harus buka buku, belajar sampai jam 12 malam. Jam 12 tidur, jam setengah 4 atau jam 4 bangun, sholat tahajud, kemudian sholat subuh. Sholat subuh buka lagi bukunya. Tugasmu adalah itu sampai selesai SMP. Dan itu yang saya lakukan. Jadi saya itu selalu baca buku begitu. Bukan kutu buku sih, bukan. Tapi jadwal
responsibility, tanggung jawab saya setelah Isya jam 8 saya duduk sampai jam 12, sampai jam 1 saya belajar. Kalau gabut, saya kan gabut ya. Gabut ini sorong jam, sorong jam 5 jam, 8 jam, 10 jam. Iso-iso gabut mari maghrib sampai maghrib meneh. Ku gabut, ojo dituruti. Memang gen kalian itu memang gabut memang, gen kalian. Tapi jangan dituruti. Kalau gen saya adalah gen milenial, bukan gabut, bad mood. Bad mood itu 2 jam selesai, 1 jam selesai. Itu bad mood. Gabut itu nggak selesai. Bisa 2 hari bisa gabut loh. Lagi dituruti. Harus hati-hati. Responsibility. Yang ketiga, trust or kindness. Harus percaya diri. Punya karakter percaya diri. Percaya diri ini ke depan sama mama, ke depan. Tadi maju masih malu-malu, sudah harus percaya diri bahwa saya bisa. Pak, saya kok malu ya ketika ngomong, karena kalian tidak pernah belajar. Yang dikeluarkan oleh otak tidak ada. Orang yang sering ngomong, bisa ngomong di depan itu adalah orang yang sering belajar. Karena otak ini akan mengeluarkan ilmu yang dibaca. Makanya ketika ada temenmu, teman-teman ini semua, bicaranya kotor, bicaranya yang keluar itu adalah misu, bicaranya yang tidak faedah, yang tidak manfaat, berarti otaknya tidak pernah diisi, isinya itu saja. Harus punya percaya diri. Yang terakhir, citizenship. Citizenship itu adalah berjiwa patriot, berjiwa negarawan. Teman-teman, kita harus mencintai negara ini. Jangan pernah negara ini disobek. Karena kain yang sudah disobek, dia ketika dijahit maka ada sisa jahitan atau bekas. Negara ini harus kita cintai. Kembali ke sini, kampus kita ini adalah harus kita cintai. Masih belum dapat alma mater. Alma mater kita wajib kita cintai. Kampus ini wajib kita cintai. Teman-teman kalau tanya saya, Pak Taufik darahnya apa? Mungkin biru kalau teman-teman belah nih. Uniwara. Bukan darah biru, bukan. Uniwara. Karena tidur saya itu memikirkan Uniwara. Jadi kadang-kadang Uniwara. Wahid saya Uniwara. Uniwara. Guyon. Teman-teman, saya cinta kepada alma mater saya ini. Saya cinta kepada kampus ini. Dan kalian harus cinta ke kampus ini. Kampus ini harus kita miliki bersama-sama. Makanya slogan saya di kampus ini, kampus wajib bersih. Tadi gara-gara ada perconan langsung rusuh kampus yang Arab itu ya. Kampus ini harus bersih. Tidak boleh ada yang kotor di kampus ini. Itu karakter budaya kita. 3 bulan saya di kampus ini memimpin kampus ini sudah lumayan bersih. Nanti akan bersih lagi semuanya. Harus bersih karena saya cinta kepada kampus ini. Mulai sekarang, nah ini kan masih perkenalan, meskipun belum cinta, ya timbulkan cinta itu bahwa kita ini ada di kampus ini yang akan mengantarkan teman-teman semua.
Bagaimana tidak mencintai teman-teman? Saya 2004 di sini sampai hari ini sudah berapa tahun? 30 tahun ya. Berapa? 21 tahun saya menginjak minum di airnya Uniwara ini. Makanya gampangannya kalau dibelah itu darahnya biru, keluarnya logo Uniwara biru. Berikutnya, karakter itu apa sih? Karakter itu adalah happiness. Teman-teman, kuliah ini harus happy. Harus muncul happy, karaktermu munculkan happy, bahagia. Ya Allah, Pak Taufik, ikut si Drumari tugas ibu anak, si Drumari tugas ini tambahin meneh. Segitu itu kuliah, happy dikerjakan. Nanti ketemu satu kelas teman itu ada yang julid temannya, ada yang tidak menyenangkan teman itu, macam-macam karena karakter yang banyak ini. Ada karakter introvert, ada karakter ekstrovert, ada karakter yang sering rasa-rasa. Dosen ini dirasani, tutup dosen ini rektore dirasani. Soalnya karakter kaya ngono iku, ojo mbok layani. Biasa aku lah itu soalnya. Wane sing ibu-ibu ini, mbak-mbak ini. Nek rasa-rasa kan sak cakep-cakep barang itu. Sehingga sifat happiness, karakter happiness yang ada di ini munculkan mulai sekarang, bahwa kuliah itu membahagiakan. Kalau saiki saya senang kalau ketemu mata kuliah sama dia, roh bisa tasani. Tapi itu harus dilalui teman-teman, munculkan sifat happiness. Sama saja, saya pernah seperti kalian, saya lalui. Ayo lalui bareng-bareng, happy. Yang kedua, teman-teman, spirituality. Teman-teman, jangan kalau berusaha itu hanya berusaha dunia saja, tapi mantapkan spiritualitas. Itu karakter. Jangan menjadi orang yang mekanik, tapi jadi orang yang organik. Apa organik mekanik? Organik itu adalah harus dipupuk dengan pupuk organik, karena yang anu kan kimia, bukan itu. Organik itu adalah orang yang melalui kehidupan ini dengan betul-betul organik, apa adanya. Jangan ketika sudah sulit, ya Allah, aku satu ya Allah, tapi kok gak itu pegawaian. Mekanik nanti. Minta ke sana, dibenahi. Mekanik itu kan begitu ya. Tapi rusak, nggak dapat pekerjaan, baru ke bengkel. Rusak mobilnya, motornya rusak, baru ke bengkel. Itu namanya mekanik. Tapi jadilah mahasiswa organik. Harus mulai proses. Proses ini maka spiritual. Jangan lupa dohor, adzan, masjid. Ya. Lagi ini masjid. Sholat bareng-bareng. Dengan adzan langsung ke masjid. So agamis enggak, karena antara dunia dan spiritual akhirat itu berdampingan. Ketika satu kamu tekuni hanya di dunia saja, maka pincang jalanmu. Atau kalian hanya di pendino sholat tok, isuk sholat duha sampai 200 rakaat sama apa? Ya gak kerja, ya gak kuliah, kamu pincang. Maka kalau ingin sukses besok, keduanya harus berjalan beriringan. Iya. Besok minal. Karakter berikutnya adalah Tiga hari ya. 3 hari. yang atas dulu. Etik. Oh.
timbulkan Kayak Enda tapi etika katanya moral ya. dalam diri. Teman-teman, Oh iya. kita ini dilahirkan oleh ibu kita adalah orang yang punya dua karakter. Yang pertama adalah karakter baik, yang kedua adalah karakter jelek. Ini tergantung dari Sian itu loh. pergaulan. Kalau teman-teman kumpul dengan orang yang baik, maka karakter baik akan muncul. Sampai lalu. Tapi ketika sing ketemu bisik rasa-rasa senang, kumpul bisik rasa-rasa senang, karakter rasa-rasamu itu akan muncul. Sama dengan sifat intelijensi kita. Intelijen. Kita semua ini punya sifat intelijen. Tapi karena tidak pernah diasah, nggak pernah jadi intel, maka tidak muncul. Sama kalau ada pacar yang selingkuh kan, kok rodo WA-an gak dibales ya, kita dia muncul intelijennya. Setiap kita ini ada sifat buruk, ada sifat baik. Orang yang sering kumpul dengan orang yang baik, maka karakter baiknya itu akan muncul, etikanya akan muncul. Tapi orang yang berkarakter jelek kumpul dengan orang yang jelek, maka karakter jeleknya, etika jeleknya akan muncul. Tergantung kita. Berikutnya adalah meaningful life. Kalau sudah ketiga kita lakukan, maka tujuan hidup kita akan selesai. Yang tadi itu, tiga itu, happiness, spiritualitas, love, munculkan rasa cinta, cinta kepada dosennya, cinta kepada temannya, munculkan rasa cinta. Untuk cita-cita sini kudu kakean golek sahno. Rasa cinta, rasa senang kepada temannya. Manusia itu selain tadi ada sifat jelek, ada sifat baik. Kalau berteman, jangan berteman itu ambil yang baiknya saja, jeleknya diterima. Tapi mana yang dipilih? Mana yang lebih banyak baiknya atau jeleknya? Hati-hati. Tapi harus ini diterima. Yo, aku koncoan ambil Alfi Nurul. Alfi Nurul ini baik anaknya, tapi satu dia sama mama kele mampu sama ibu sampai rasani sekali lulus kele mampu gak tahu singkatan kos kaki mampu kan. Loh, Nurul ini baik tapi ada sifat yang tidak baik dan itu yang dikasih tahu dulu. Lenang kampus itu, ya mbok sepatuan, kaos kakian, dicuci kaos kaki jika mampu, sikat gigi lah paling enggak, kayak deodoran. Aku lek papasan ambil awakmu lurun, kok sang ngono. Tapi dia baik, nggak apa-apa, dikasih tahu. Jadi kalau berteman itu jangan ambil bagusnya saja, tapi jeleknya juga diterima. Kalau sudah semuanya, love sudah ada, etika sudah ada, maka meaningful life-nya akan kita dapat. Berikutnya, tujuan perguruan tinggi teman-teman kita di kampus ini, teman-teman akan berhadapan dengan siapa saja di sini. Di sini teman-teman akan berhadapan dengan dosen, akan berhadapan dengan kaprodi, akan berhadapan dengan dekan, akan berhadapan dengan tak urut ya Raya. Jadi enak, nanti akan diterangkan sih. Mahasiswa akan berhadapan dengan ada manajer lab nanti, kaprodi,
Kaprodi, dosen, lab, kaprodi akan berhadapan dengan teman-teman, akan berhadapan dengan dekan, berhadapan dengan warek 1, 2, dan 3, akan berhadapan dengan rektor. Jadi ke rektor jauh, harus step. Interaksi ketemu dengan dosen harus baik. Cara WA, Bu, kapan jenengan bisa ketemu dengan saya? Lama aja deh. Bu, ngapunten, Ibu ada waktu apa bisa saya temui, saya menghadap panjenengan. Bu, ayo ngopi, enak nih, kocok mulai. Oke, teman-teman, kata Muhammad Hatta bahwa memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat ini adalah investasi masa depan dan ujung-ujungnya adalah kesejahteraan kita semua. Berikutnya adalah cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan. Teman-teman sering berdiskusi. Tugas kampus ini, sivitas akademika kita semua ini, tugasnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Prakteknya adalah di masyarakat. Kalau di kampus saja mahasiswanya tidak mau belajar dan tidak mengembangkan ilmu, siapa yang akan mengembangkan ilmu? Ini dosen-dosen ini peneliti untuk apa? Untuk menemukan ilmu atau teori baru. Sehingga saya berharap teman-teman semua pengembangan ilmu pengetahuan, caranya mengembangkan bagaimana? Penelitian, harus meneliti. Nanti banyak meneliti. Berikutnya, cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Ketika teman-teman nanti turun ke masyarakat, sebelum turun ke masyarakat, teman-teman sudah belajar di sini. Makanya harus ikut organisasi. Ngemsi ae ka iso. Ngemsi lo ka iso. Awalnya sambutan untuk nanti disinilah tempatnya kalian belajar. Nanti ada kesempatan jadi MC, Mas, MC yuk, oke. Mas doa, oke. Mas sambutan, oke. Mas ngaji, oke. Mas doa, oke. Kabeh sok. Ketika di masyarakat, maka poin ketiga, cakap memangku jabatan atau pekerjaan dalam masyarakat. Saya pengen 303 ini menjadi leader. Ojo amin toh. Gak butuh amin aku, butuh action. Amin yo. Tapi amin toh yo. Harus teman-teman sudah tertancap di sini. Saya jadi pemimpin, saya jadi pemimpin, saya jadi pemimpin. Saya harus ingat teman-teman. Dulu dengan Pak Sugeng tadi, yang kali pertama, saya kan mahasiswa beliau. Suatu saat 2004 itu sama Pak Sugeng, silakan gambar yang ada di otak kalian. Silakan keluarkan bukunya. Mata kuliah ini. Teman-teman itu gambarnya tahu. Satu ada gunung, gambarnya gunung bagus-bagus. Ada mataharinya, isi bibir dulu. Terus ono kembang-kembangin. Terus gambar orang, terus gambar kebun. Itu presentasi satu ke depan. 2004, mahasiswa baru seperti kalian ini, saya suruh gambar sama Sugeng. Silakan gambar. Apa yang saya gambar? Yang saya gambar adalah gedung DPR RI, tapi belum kesampaian. Yang saya gambar, jadi saya presentasi. Jadi masuk ke sini, saya sudah punya angan-angan. Ojo gambar gunung ae, gambar gunung.
sudah ada di sini. Pengen apa besok? Oke, berikutnya. Next. Teman-teman, kampus ini ada tridharma perguruan tinggi. 1, pendidikan. 2, penelitian. 3, pengabdian masyarakat. Namanya tridharma perguruan tinggi. Tugas dosen, tugas mahasiswa, 3 ini. Tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Apa fungsinya? Tadi itu fungsinya untuk menemukan teori-teori baru, untuk mengasah pengetahuan. Terakhir, masih ada ya? Teman-teman, hard skill, soft skill, kemudian life skill harus diasah semuanya di karakter kita. Termasuk di sana ada kompetensi akademik, hard skill. Teman-teman, tidak ada kata-kata Pak Rektor saya nggak cerdas. Cerdas itu dibuat, bukan dilahirkan. 1% mungkin bisa dilahirkan orang cerdas, tapi orang cerdas itu bisa bisa diproses atau bisa dibuat. Berikutnya adalah soft skill, leadershipnya. Sering-sering ikut organisasi supaya muncul leadership. Kemudian sosial, kompeten, baik kepada sesama, penting ya Kak ya. Alfi karo sopo lho? Alfi karo Adevina, harus baik dengan yang bukan satu prodi, harus baik. Yang punya sifat jelek, psikopat. Nah, mudah-mudahan gak ada psikopat ya. Tapi bisa muncul sifat psikopat ketika contoh diputus hubungan kan, diputus. Psikopat laki-laki bisa muncul, psikopat perempuan bisa muncul. Sehingga teman-teman semua, soft skill, sosial, kompetensinya harus bagus. Sering membantu satu dengan yang lain. Lebih kerennya hari ini adalah kolaboratif. Jangan pernah muncul sendirian, tapi muncullah bersama-sama. Jangan pernah sukses sendirian, tapi sukses bersama-sama. Kemudian munculkan life skill, idealisme, karakter. Ini mahasiswa harus punya idealisme. Apa wis idealisme dulu. Nanti kalau sudah jadi leader, idealisme itu akan mudah dikit-dikit. Ya, karena mimpin Uniwara ini macam-macam. Kak podo kabeh, uteke kak podo kabeh. Omane dokter kabeh. Di organisasi harus maksimal. Ketika jadi ketua, jadilah leader yang baik. Sekretaris, maka tidak boleh melompati ketua. Bendara harus lapor ke ketua. Begitu. Yang terakhir, masih ada ya? 4 menit lagi. Posisi kita di mana? Posisinya. Posisi kita itu diambil oleh berbagai macam cara. Pemerintah, DPR, peradilan, BUMN, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil, kemudian LSM, kemudian serikat pekerja. Maka PT perguruan tinggi itu ada di tengah. Di tengah. Semuanya itu sebenarnya butuh kita semua. Makanya targetnya FTS, FBB, dan FAI lulusan Uniwara harus inden tahun 2027. Kalau sudah inden, berarti bagus, berarti kampus ini. Lek sing inden, lulus pengangguran, lulus karena pegawaian, lulus kabut, kampus ini berarti kurang bagus. 2027 saya targetkan ke Pak Dekan-Dekan, Ibu Dekan harus sudah terinden. Lulusan ilmu komputer deh, teknik pangan,
diinden oleh dinas, diinden oleh perusahaan, kan keren Rek. Dan itu tugas saya sebagai rektor nanti, untuk membenahi semuanya, kurikulum kampus ini semuanya, sehingga kalian diinden oleh perusahaan. Kemudian teman-teman yang terakhir, saya omong nih, yang terakhir Lis, mana? Kok gak kayak kau bisa? Karakter mahasiswa Uniwara harus bersifat satria, bersifat patriotik, dan yang lain lagi. Sehingga teman-teman semua, ini banyak teman-teman, ketuhanan, moral, empati, humanis. Slogannya kampus ini humanis, dosennya humanis. Makanya dosen-dosen Pak Munir, Pak Rikin, kemudian Pak Bayu, yang ini humanis, senyum semua ini. Loh bener, humanis karena slogan kami humanis. Kalau nggak percaya tanya ke kakak senior itu yang di belakang. Yono sing kerem, Yono yes biasa kalau ini, tapi humanis. Lek ketemu sampean nyopos sih biasa dosen-dosen. Dan gak ada dosen kami yang senyumnya itu miring. Kano misalnya. Kano. Palingnya mahasiswa ya. Jadi kano ini, kano. Temen kano nek karo aku. Kano dosen-dosenku ini sing ketika ketemu kalian miringin nek guyu. Kano. Bagus semua. Itu teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. Jadilah patriot Uniwara, mencintai kampus ini, mencintai alma mater. Siap?